Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayat Sardini, tentu dalam Gajebuan Hes. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, dua tokoh artis kita yang kebetulan pada beberapa pekan yang lalu ketemu di Jerman dalam forum yang sangat mengesankan. Saya akan sapa Abdul Kholik. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Gus Kholik saya panggil ya. Lalu ya. Ibu Rin Jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya udah kayak nyanyi aja nadanya. Saya ke Gus Kholik dulu Bu ya. Ya. Kita ketemu di Jerman. Cepat sekali waktu, sekarang datang ke saya. Selama proses di Jerman itu sangat mengesankan ya. Bisa diceritakan Gus Kholik waktu ke Jerman itu dalam rangka apa? Ke Jerman Nasidaria dalam rangka undangan khusus dari panitia Documenta 15 Festival ya, yang berada di Kassel, Jerman. Kota Kassel, ya. Jerman ya. Kassel, Jerman ya. Tampil di tanggal 18 Juni. 18 Juni. Ya. Sampai semalam ya. Satu kali semalam. Ya, sekali sebagai opening. Ya, opening pembukaan ya. Ya, pembukaan. Acara Documenta 15 ya. Itu di Kassel ya. Yes, nah, selain dari Indonesia, Semarang ini, grup Nasidaria ini, yang Gus Kholik tahu dari mana saja? Ada penampil dari Jakarta. Jakarta yaitu ada Om Leo berkaraoke. Om Leo. Ya. Oke. Ya itu. Ya mungkin ada yang lain lagi tapi saya enggak. Pak Konjen bilang PM Toh juga ya. PM Toh ya. Itu dari saat dari Aceh ya. Dari Aceh ya. Kalau istilah saya itu troubadour ya, pencerita tapi monolog gitu ya. Itu sempat lihat? Enggak sempat ya. Enggak sempat. Apa yang mengesankan dari kesempatan untuk bisa tampil di Documenta 15 itu? Gus Kholik. Iya, itu yang paling berkesan, kita dikasih tempat yang istimewa, jadi sebagai openingnya. Opening, dan itu pengunjung luar biasa dan interaktif. Nah, itu untuk apa? Kita kan itu nggak bisa bahasa Jerman. Ya. Tapi mereka ada juga yang tahu. Ada juga yang tahu karena ada yang dari Indonesia, sedikit Indonesia, tapi kebanyakan orang Jerman. Tapi untuk nyanyian kita supaya orang tahu makna dari pesan lirik dari Nasidaria itu dari apa? Big screen kanan kiri depan itu ada berbahasa Inggris. Jadi kalau yang nggak tahu artinya bahasa Indonesia, pakai yang langsung lihat ya berbahasa Inggris itu. Berapa jam tampil di situ? 1 jam. 1 jam ya. Oh, itu termasuk panjang itu. Panjang. Kalau ukuran pentas seni gitu ya di negara barat ya. Lalu apa saja lagu-lagu yang waktu itu dibawakan yang pasti sudah melegenda ya? Ya, itu diantaranya kalau Nasidaria tetap itu lagu Perdamaian. Ya, tahun 2000. Tahun 2000. Terus Bom Nuklir. Ya, itu diantaranya kan pas kebetulan isunya sekarang kan itu ya, perdamaian. Iya. Ada Rusia seperti di itu. Eropa ya, Ukraina sama Rusia ya. Itu kan udah pas sebetulnya kan itu. Waktu dihubungi panitia berapa bulan sebelumnya, Gus? Ada 1 tahun lebih, 1,5 tahunan. 1 tahun lebih? 1,5 tahun. 1,5 tahun? Tapi dulu mintanya tuh Juli. Ya. Juli, tapi naik turun karena kan kalau misalkan pandemi kan nggak bisa pentas. Oke. Nah, terus itu nggak boleh ada kerumunan. Nggak boleh ada kerumunan lah. Sana sudah mulai longgar, lah diajukan ke Juni. Ya. Nah, kita kan juga kerepotan, sudah ada yang terjadwal. Nah, terjadwal 2. Yang satu kebetulan ada apa istilahnya cancelan. Yang satu ada bisa diganti. Yang grup. Bisa dilukir. Ya, dilukir grup. Dilalah aja ya. Ya, dilalah itu. Pas. Dan
Gus Soleh sebagai manajemen itu kan berarti bisa ngelukir gitu ya, Bisa. tanpa ngecewakan peminta order istilahnya ya. Dan akhirnya bisa gitu ya. Bisa. Tapi sebelum itu sudah berapa bulan minggunya berarti? Satu setengah bulan tadi. Kan udah lama nih, 1,5 tahun yang lalu. Ya. Nah habis itu kan karena dimajukan kan tentu mungkin bikin kelabakan juga kan? Kelabakan juga karena sebagian kan belum ada yang belum punya paspor. Iya, tidak semua punya paspor. Tidak semua punya paspor, ada beberapa yang sudah kan aman. Lah yang belum punya paspor langsung mengumpulkan data-data. Berapa akhirnya dapat berapa minggu akhirnya pungkas tuntas? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Tuntas. Pastilah. Paspor ya. Terus yang agak istilahnya Punya. deg-degan juga. Iya. Itu Pasti. Visa pasti. Visa walaupun dari sponsor dari sana, tapi last minute jam 12 malam dini hari itu berangkat, jam 3 sore baru terima visa. Ampun. Ajukan Tiket sudah ada. Tiket sudah ada. Tinggal visa aja sebagian belum dapat. Jadi ngajukan visa bulan? Ngajukan visa itu tanggal Pasti 14 Mei. Mei, pasti Mei. 14 Mei sama 19 Mei. Dua Gelombang. gelombang. Karena yang satu kan sebagian ada yang tampil yang junior pas tampil nggak bisa diganggu gugat. Nah, kita Lukir susulkan. Ada satu lagi yang personil Najari ada yang punya hajat. Nggak Pas bisa. nikahan. Pas nikahan putranya. Lukirkan itu. Akhirnya bisa Tanggal juga. 19. Visa semua. Malah justru yang terakhir itu visa keluar duluan. Oh, bisa begitu. Nikah atau dipercepat? Resepsi, ijab kabul pasti. Ijab kabul. Iya. Dan nggak boleh ganggu gugat. Iyalah, kan? iya. Harus itu tanggal 16. Kawannya ngambek kan repot juga. Repot juga. Nggak bisa dinikahin. Jadi langsung tanggal 19 malah yang duluan jadi yang tanggal 19 itu. Iya. Jadi mepet sekali itu. Udah deg-degan aja itu ya. Deg-degan. Tapi sudah deg-degan tapi kita sudah ngepak semua. Iya, siap. Kita semua Siap angkat kopor ya. siap pada waktu tanggal 19 sudah kita berangkat. Jadi berapa kru yang ikut? Berapa orang? 17 orang. 17 orang. Ya sudah termasuk tim. Tim ya peralatan. Tim dokumentasi. Itu kan memang manajemen. semua peralatan dari sini. Alat musik sebagian dari kita. Dan sebagian kita pakai yang sana. Yang diperjanjikan juga, maksudnya Di ridernya, rider yang kita bawa ini alat musik ini. Yang di sana saya minta untuk disediakan seperti bass, gitar, keyboard 1. Sudah. Yang artinya ada komunikasi email. Iya. Oke, yang bisa ditanggung oleh sana dan oleh sini gitu ya. Yang bisa dipersiapkan sana. Oke. Kan cuma mic kan nggak perlu bawa dari sini. Udah, sana cukup bisa. Kalau rebana kan mereka pasti nggak punya. Orang taunya kan lonceng. Suling. Mereka juga nggak punya. Biola juga jarang punya. Dan mandolin juga. Kan yang namanya alat musik kan kadang-kadang kayak kita punya mobil pas-pasan kan. Ya. Artinya kan cocok-cocokan kan. Ya. Kalau enggak kan nanti menyesuaikan lagi. Iya. Kalau seperti gitar kita minta merek tertentu. Dan mereka sediakan. Dan mereka sediakan itu kan sama. Oke. Sana sini yang namanya merek ini mesti sama. Mesti sama. Ukurannya sama. Satu produk ya. Satu produk sama. Paling kan nganu senarnya aja yang perlu di tapping sendiri istilahnya kan. Kalau tanggal 13 Mei ajukan visa, keluarnya 14 Mei. Keluarnya 14 Mei ajukan visa itu keluarnya berarti tanggal 15. Oh, lama sekali. Kami ajukan tanggal 2 Mei, keluar tanggal 18. 17. Hari ini kan 14 hari. Iya, minimal harus 12-14 hari. Iya. Itu terlalu lama. Itu padahal pakai sponsor. Iya. Sponsor dari sana, dari dokumenter. Artinya kan kenapa dia nggak ngedesak ya? Itu bisa memberi tekanan. Yang desak sana juga. Kita informasi ke panitia. Ini minta tolong dia juga desak sana. Last minute bisa. Iya, tapi udah bikin deg-degan spot jantungnya itu yang bikin susah ya. Iya, ini kan tinggal angkat kopor ya.
semua pakaian sudah dimasukkan. Sudah Kadang-kadang pakaian sehari-hari udah masukkan, mau diambil lagi sudah susah kalau gitu. Lalu dukungan dari pemerintah sini, pernah misalnya minta bantuan sama pemerintah? Sini kebetulan nggak ada dari pemerintah, langsung dari sana semua. Dukungan dari pemerintah setempat, Semarang maupun Jawa Tengah nggak ada. Oh ya? Atau memang nggak berusaha untuk atau ini mungkin kita terlalu cepat ini ya prosesnya? Ya, banyak urusan sana sini, Nggak sempat ya? belum sempat ke. Padahal itu penting ya, karena ini kan sebenarnya misi pemerintah juga bisa loh, misi negara juga bisa loh. Ya. Harusnya kan juga ada perhatian gitu ya. Tapi justru paling concern justru di perwakilan kita ya, di Konjen. di Konjen ya. Konjen, enggak, bukan apa, sekali lagi bukan. Betul. Perwakilan itu kan ada dulu Pak, Ya. Konjen, Konsulat Jenderal sama Kedubes. Kedubes. Kalau Ya, ini penuh yang, kan Kedubes. ya, kalau ini yang Kalau Konjen. Kedubes kan di Berlin ya. Berlin. Berlin. Sementara ini Konjen di Frankfurt. Di Frankfurt ya. Dan memang apa yang bisa diceritakan bagaimana kita punya konsul yang baik hati. Menurut saya baik hati banget itu. Iya. Pak Asep Somantri. Iya. Saya kira tuh bayangan saya tuh, wah ini orang Konjen nggak welcome ini. Ternyata nyalami dulu, memperkenalkan diri, ngasih kartu nama. Oke. Private itu ya, kasih kartu nama. Oh, ini orang kok luar biasa nih, padahal setingkat Konjen ini. Luar biasa mau menyambangi kita, memperkenalkan itu apa yang bisa saya bantu. Apa benar ini bantu ya, dalam apa warga Indonesia di sana. Ternyata luar biasa. Itu Gus Sebelum kita minta beliau ini namanya Pak Asep Somantri. Asep Somantri. Ya, itu sebelum kita minta beliau menawarkan. Oke. Itu ketemu dengan Pak Asep Somantri Di Kassel. di Kassel. Ya. Oh, Beliau melihat langsung, menyempatkan diri melihat langsung, jadi tahu persis gegap gempitanya orang, senangnya seperti apa. Orangnya itu kan, saya itu native sana ya. Jadi kok bisa senang sama Nasdari ya. Yang sehari-hari mungkin nggak begitu ini. Ini perempuan semua senang. itu jadi Pak Asep, Ya. Pak konsul kita, Ya. konsulat kita ke Kassel. 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 Ya. Marani gitu ya. Ya. Tapi nginep sebelumnya di Di hotel, Wisma di hotel Indonesia. Kassel, di hotel langsung Kassel. Oh, dari apa nih? Bandara Frankfurt. Dari Bandara Frankfurt Ke Kassel. langsung diantar oleh panitia ke Kassel. Ya. Kassel di hotel berapa hari? 5 hari pasti, ya. 5 hari. 5 hari. Habis itu kan diterima oleh Pak ya, Asep, Pak Asep konsulat kita, ditempatkan di Wisma Indonesia. Wisma Indonesia. Sampailah Tanggal 25. berarti berapa hari itu di 5 hari juga. 5 hari. Pak Asep yang ngebantu, Pak Asep yang bantu. Iya. Atas nama Konjen. Konjen, Tapi secara pribadi beliau konsen juga. konsen luar biasa. Luar biasa. Kita doakan aja lah untuk beliau punya punya karir yang lebih bagus ya. Amin, amin. Karena memang saya merasakan sendiri. Jadi waktu kita ketemu di Bali Distro ya, di di Frankfurt. Frankfurt itu Pak Asep kedua kali berarti ketemu. Kedua kali. Dua kali ya. Dan kesan saya memang beliau sangat ramah ya. Sangat careless, apalagi kemudian ada pemilik warung Ya. Bali Distro, Pak Dr. Dudi. Dr. Dudi, lebih ramah lagi. Ya. Jadi baikan banget itu. Jadi Pak Gus Solik sama Bu Rin yang 5 hari nggak kesentuh nasi, baru kepentok di situ ya. Ya. Dendam. Iya. Nah, ini makna apa sih Pak yang bagi kelompok Nasdari ya, saat tampil di sana? Apa maknanya yang bisa ditangkap dari penampilan kedatangannya di sana? Ya. Kalau kita sendiri ya mungkin pas ya, mungkin bisa harusnya itu bisa dibawa sebagai apa? Istilah ikut rembukan seperti isu perdamaian itu, lirik sejarah yang untuk perdamaian, untuk pemuda semua itu kan pas waktunya perang Ukraina sama Rusia itu. Itu mungkin pas banget di Apalagi situ. di Eropa kan itu jadi public interest ya, perhatian semua orang di sana.
Ya. Apalagi kan kita tahu juga Pak Komjen juga sampaikan bahwa banyak pengungsi dari Ukraina Ya. yang meluber ke seluruh negara Eropa kan, termasuk di Jerman. Ya. Ada ratusan ribu katanya, puluhan ribu lah kata beliau. Dan itu kan menjadi concern ya misi itu. Makna apa lagi Pak yang Gus yang bisa ceritakan? Ini ada lagi, kebetulan habis dari itu langsung viral. Viral itu malah namanya Indonesia malah jadi viral di Twitternya. Ya. Pernah di trending topik gitu. Ya, saya Tahu lihat. Ya. Trending topik, terus di TikTok juga luar biasa. Instagram Di repost sendiri, di repost sama orang lain, monggo terserah, terus di medsos, Instagram, semua. di Facebook semua. Termasuk Bapak Wali Kota sendiri ngambil kredit dari Nazaria. Dan ini kita belum apa istilahnya silaturahmi sama Pak Wali Kota. Iya. Nanti mungkin melalui ini biar beliau tahu bahwa ada warganya yang punya reputasi internasional, dihargai di negeri orang, jauh lagi Pak di Eropa, yang tidak kebayang Bu ya, Gus Oleg ya, lebih respect terhadap reputasi Nazaria. Kan begitu. Mudah-mudahan Pak Wali juga punya atensi ya. Amin. Terhadap ini, karena memang ini aset lah menurut saya, aset budaya, aset misi perdamaian saja. Ya. Bisa dikenakan lambang lah ya. Kasidah itu dari Semarang. Ya Nazaria itu. Iya, dan enggak kemana-mana. Kendati pun di Jerman, tapi tetap aja orang Semarang. Ya nggak keambil, nggak ada Nazaria dari Malaysia, nggak ada. Nggak ada. Di dunia ini hanya ada satu Nazaria. Di Semarang. Karena memang luar biasa. Kita kembali ke tanah air ya Bu ya. Setelah sekian hari di Jerman. Iya, betul. Apa yang mengesankan dulu deh sebelum? Paling banyak ya. Tapi nomor satu mengesankan baru kali ini Nazaria merasakan bahwa masuk di Kassel, masuk di hotel Kassel, langsung masuk kamar mandi, nyari keran, minum air keran. Oh, itu yang luar biasa. Yang tidak didapat dari tanah air ya? Belum. Baru kali itu. Ya. Ini perjalanan ke luar negeri yang keberapa, Bu? Tiga. Jermannya 3, Hong Kong juga pernah Malaysia juga pernah. Ini yang kali ketiga ya? Iya, Jermannya yang ketiga. Jerman yang ketiga ya. Dan begitu masuk hotel langsung udah kayak kamar mandi. Bathtub segala macam. Kalau bathtub sudah banyak Bu ya. Burin, apa sih perasaan Burin kok bisa akhirnya Nazaria bisa tampil dan terpilih tampil di acara itu? Ya Alhamdulillah ya, karena memang dipilihnya Nazaria ini karena memang ada makna-makna tertentu, ada yang syair-syair yang terkandung dalam syair-syair lagu itu yang insya Allah bisa kita nikmati dan bisa kita resapi apa yang ada. Jadi insya Allah yang dilakukan dengan lewat syair itu insya Allah juga bermakna untuk kita semua, semuanya. Untuk semuanya. Jadi pesan itu ya, pesan, yang dilihat oleh Documenta 15 itu ya. Nah, Bu, saya mau tanya, ini kan usia Nazaria, saya mau kasih contoh saya aja Bu. Saya kan hidup di lingkungan yang seperti yang digambarkan oleh Nazaria soal kota santri tadi. Ya, suasana di kota santri asyik senangkan hati tiap pagi dan sore hari, muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci, hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji. Ya, itu saya itu ingat itu masa-masa di kampung ya. Saya di Pekalongan, Buaran Bu. Itu perasaan lagu itu hanya untuk kami itu, untuk kota santri saja. Ya kata tadi saya bilang, rupanya ada kawan saya yang sama santri bilang juga, oh itu menggambarkan daerah saya dan seterusnya. Itu masa kecil saya. Saya sudah berusia setengah abad lah gitu ya. Tapi masih terngiang saja. Padahal saya tidak pernah
menghafal secara khusus ya, karena hampir setiap kali ada acara kendurian di saya, pengantenan, supitan, nyunatkan gitu ya, itu pasti orang, apalagi malam Jumat, itu paling ramai. Jumat juga. Malam Jumat. Mau maghrib juga Iya. ada. Begitu membekasnya, Bu. Iya, itu memang. Dan sekarang udah usia 47 tahun. Saya ingin tanya, Bu, kok bisa bertahan segitu lama? Jarang loh, Bu. Kalau saya bandingkan dengan grup musik kayak Soneta. Soneta duluan mana, Bu? Duluan Soneta. Duluan Soneta. Berapa tahun? 5 tahun. Duluan Soneta, baru 5 muncul tahun. Nadi Saria. Saya kenal baik, saya mengenal gitu ya grup musik Soneta tadi. Saya juga lebih mengenal juga God Bless. Iya. Kira-kira tahun 70-an deh ya kalau salah ya. Mungkin Ahmad juga Albar itu, ya. Ahmad Albar. Nah, kuncinya apa? Kok bisa bertahan begitu lama? Alhamdulillah ya kita selalu kompak, selalu bermusyawarah. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama dan kita ambil hikmahnya. Juga kita selalu dikompakkan, selalu kita bertemu 1 minggu sekali atau setengah bulan sekali, kita selalu kompak, berlatih terus dan saling tahu karakter masing-masing. Jadi kita bisa tahu karakter satu dan lainnya, kita saling mengisi. Kita saling menyadari dan kita saling kita berkomunikasi terus, insya Allah kompak terus. Jadi kita semua ada masalah kita harus selesaikan bersama. Insya Allah itu yang menjadikan bisa kekompakan kita. Bu, kan semua orang akan bisa mengatakan seperti Ibu, kompak, ada musyawarah. Nyatanya banyak juga yang pecah itu, Bu. Banyak sekali. Tapi pasti ada yang beda dong. Kalau yang Ibu beda merasakan, itu karena apa? Kita berdoa bersama. Oke. Berdoa bersama itu kan wajib. Terus doa-doa kita kompakkan, kita berdoa gitu untuk kita semua, untuk pribadi, untuk keluarga, untuk orang tua juga, untuk grup ini juga sendiri. Jadi insya Allah dengan doa-doa ini, karena semua insya Allah ya dalam ibadah itu setiap kali kita berdoa, mohon Nasi Daria ini jangan sekali ditinggalkan. Jadi terus kita berdoa untuk semuanya, orang tua, keluarga, suami, anak, semuanya. Kayak tak lupa dengan grup ini, Nasi Daria ini kayak selalu ada kita doakan. majelis taklim aja, Bu ya. Ada memang gitu ya. Namanya grup ini kalau didampingi dengan doa, insya Allah ini akan bisa awet dan bisa bisa menebalkan iman dan menguatkan organisasi ini dengan doa-doa ini. Ibu termasuk pendiri generasi awal ya? Sebelum yang mendirikan bukan saya, pimpinan saya, tapi sebelum terbentuknya Nasi Daria saya sudah ada di dalamnya. Kalau disebut generasi keberapa berarti Bu sekarang? Pertama. Ibu generasi pertama. Iya. Habis itu sampai generasi berapa sekarang, Bu? 4. Generasi keempat? Iya. 1 dan 2 ini terpautnya sedikit sekali karena apa? Generasi pertama ini udah punya suami, terus tidak boleh suaminya. Nah generasi 2 ini langsung masuk. Oke. Ada yang suaminya jauh, ada yang tidak boleh suaminya. Otomatis yang 2 ini langsung masuk ke sini. Jadi sedikit terpautnya antara 1 dan 2 ini sedikit. Tapi sedikit begitu sekali. generasi ketiga keempat? Ketiga keempat karena ini ada yang suaminya tidak boleh, ada yang meninggal. Kita kan harus sudah persiapkan untuk regenerasinya. Oke, pasti. Jadi kita misalnya kekurangan apa, misalnya mau pentas kemana, ada kesulitan apa, regenerasi ini tarik. Nah, seperti kemarin itu barusan yang keyboardnya meninggal. Nah ini penerusnya sudah kita ambil aja. Oke, sudah ada penggantinya. Sudah ada, sudah siap. Sampai sekarang pun kita sudah menyiapkan terus untuk regenerasinya. Jadi insya Allah semoga Nasi Daria ini langgeng selamanya. Ada yang belajar khusus musik misalnya? Ya memang dilatih, ada dilatih di situ. Kalau sudah ikut di Nasi Daria kan otomatis harus bisa bermusik. Jadi di situ di dalamnya nanti ada dilatih untuk bermusik. Jadi tidak hanya nyanyi saja, tapi kita berkecimpung dalam musik juga. Itu dulu satu himpunan keluarga, Bu? Satu rumpun? Kan, bukan satu keluarga, tapi satu rumah. Oh, satu rumah? Di asrama. Ya di Kauman Mustaram 58 itu. Itu tempat bernaung Nasi Daria.
berdirinya Nasidaria. Di Kauman. Jadi di Kauman Mustaram 58 itu. Kabel Mas itu Terbentuklah. ya. Kauman belakang masjid ya. Iya, Kauman belakang masjid. Itu tidak belakang masjid tapi depan kanan masjid ya. Depan kanan masjid. Iya, iya, iya. Markasnya masih di situ juga. Masih sampai sekarang tapi Bukankah di Indrakah? lah karena ini bapak ibu sudah meninggal, Oh. langsung diambil anaknya ini Oke. putra Pak Zen, terus di Oh, jadi beliau itu putra Pak Zen. putaran Pak Zen pendirinya Nasidaria. Oke. Ini sekarang jadi manajer sekaligus pimpinannya. Manajemennya Dulu pegang. pimpinannya kan ibu dulu. Iya, iya. Ibu meninggal terus. Berarti kalau begitu saya bilang bahwa itu satu turun temurun, Pak. Ya. Ini generasi kedua Ya. untuk manajemennya. Manajemen. Tapi untuk pemusiknya, vokalisnya juga, kan hampir semua vokalisnya kan hampir semua rata, Bu ya. Itu generasi keempat. Ya. Sekarang dipersiapkan juga generasi kelima. Kalau bisa disebut cucu berarti ya. Cucu cicit ya. Bukan tapi bukan dari anak cucu cicit bukan, tapi dari orang lain pun juga Oke. bisa masuk asalkan bisa memenuhi Menyesuaikan. persyaratan Iya. untuk Nasidaria. Visi misinya lah. Misi-misinya bisa masuk, terus di situ ditampung, di latihan dan bisa masuk untuk kalau ada kesulitan Nasidaria bisa langsung masuk Nasidaria. Oke. Gitu. Seperti kemarin tuh barusan masuk baru sebentar aja tuh langsung ke Jerman itu. Oh, Ada langsung yang ya? kebot itu kan meninggal, Iya. terus ada penerusnya ini langsung terbang ke Jerman. Yang mbak-mbaknya yang foto bareng itu kalau lihat ya. Iya iya. Yang di sebelah warung itu ya. Di warung Indonesia itu. Saya ada sama Mohat itu. Siapa? Majuat. Zuhat ya itu aku lihat itu. Terus ke depan obsesi apa yang Bu Rin ingin sampaikan? Ya semoga untuk penerus-penerusnya Nasidaria ini terus bisa mengikuti jejaknya Nasidaria, yang gimana kok Nasidaria sampai bisa kuat sampai segini tahunnya ini, apa resepnya? Yep. Itu kan otomatis untuk penerusnya ini harus tahu rahasia dari generasi pertama dan dua ini kan harus tahu bagaimana kok bisa rukun terus, bisa damai terus, bisa maju terus, bisa kompak terus, bagaimana ini harus menyesuaikan. Betul. Dari yang muda-muda ini harus menyesuaikan gimana toh gimana caranya toh kok bisa seperti ini, aku harus bisa seperti itu, gimana caranya. Oh, beliau-beliau ini anak-anak ini kan bisa menilai kita dan bisa untuk menyimak kita apa yang kita kerjakan. Oke. Lama-lama kan tahu, Iya. oh ini gini, oh makanya aku harus gini. Betul. Aku bisa seperti itu, aku harus seperti ini. Itu kan kita menyesuaikan diri Bu, kan. kan perkembangan zaman terus bergerak ya. Teknologi juga yang kita tahu pasti juga udah demikian jauh. Kadang-kadang dalam seni musik gitu ya. Atau bahkan kelompok-kelompok seni, dunia lawa, dunia film gitu ya. Itu kan juga berkembang. Ada juga yang menyesuaikan dengan zaman. Ya kan? Kalau lihat format ini memang luar biasa di Nasidaria ini. Aslinya memang begitu. Sejak 47 tahun yang lalu juga begitu. Ya kan? Kalau saya melihat ya, Iya. saya belum tentu sama dengan Ibu juga. Nah, apakah tidak di suatu waktu tidak ingin ada perubahan dari sisi mixing misalnya, dari sisi musiknya, dari sisi arrangernya diganti? Ya Ada? sudah mulai. Sudah mulai ya? Sudah dan sudah jalan Oke. menuklir perdamaian aja. Musiknya sudah di aransemen baru. Jadi di agak kekinian gitu loh. Tidak seperti awal ya. Awal. Kalau awal kan asli banget ya. Asli banget. Lah sekarang sudah di ada gerakan-gerakan yang menggentak gitu loh. Jadi insya Allah kita terus maju terus. Ini manajemennya, pimpinannya juga kita bergerak terus untuk mencari orang-orang gitu. Bagaimana kita bisa maju, insya Allah. Malah ini insya Allah kita juga mau maju terus untuk mau ada kolaborasi itu kan kita juga mempersiapkan diri. Sinkronis festival kita. Oh iya. Insya Allah mau di kolaborasi sama ini orkestra. Oke. Kalau orkestra. Iya. Kita baru penjajakan. memulai untuk penjajakan ya. Itu kalau
dilihat dari tantangan ya di internal, kan jelas tadi Ibu jelaskan. Tapi kan mahasiswa, orang sekarang, anak muda sekarang kan kadang-kadang nggak bisa bukan nggak bisa diatur ya, tapi punya selera sendiri. Kan generasi ketiga dan keempat kan pasti minimal milenial ya. Tapi tetap saja Ibu ikat, dalam pengertian masih dalam satu ikatan keluarga. Apa mungkin Ibu sebagai paling senior saya rasa ya, itu memberi perhatian yang lebih spesifik atau bagaimana? Ya kita harus sebagai yang tertua kita harus menghargai yang muda juga menghormati yang tua. Itu pedoman. Dan kita saling, kalau ada si adik-adik kecil ini yang keliru, kita juga harus membenahi. Misalnya, oh ini kamu suaranya bagus, tapi jengkoknya kurang. Nah, ini harus dihaluskan, ini harus diluaskan. Bagaimana bisa manis? Itu kan bisa. Belajar sampai ke situ ya, Bu ya? Iya, kita harus yang tua, kita harus bisa mengerti yang anak muda juga mau menerima apa yang dikatakan yang tertua. Tapi aslinya memang dipertahankan, Bu ya? Iya, harus dipertahankan. Iya. Genrenya juga masih dipertahankan. Ya, ini khasnya nasi daria, jangan sampai dihilangkan. Kalau ditambah boleh, tapi dikurangi enggak. Oke. Jadi ditambah boleh, tapi jangan dihilangkan. Enggak boleh kalau dihilangkan, tapi ditambah. Ciri lebih khasnya manis. Tetap hitohnya tetap jalan. Iya, hitohnya juga masih tetap nasi daria. Bu, kalau sampai 47 tahun sekarang, sudah berapa lagu yang pernah di-launch, pernah diciptakan oleh Mas Daria? Itu nggak bisa dihitung ya, tapi kalau albumnya volume 36. 36 volume yang volume. Ya, yang volume. lain ada pop song, ada Arabic song, ada top hit. Itu ya banyak ratusan ya. Jadi nggak bisa dihitung tuh kalau itu. Tapi kan kalau album dulu itu kan pasti 10 lagu deh. Ya, side 10 11. Ya biasa gitu. Kalau sekarang kan lagu biasanya cuma satu aja bisa disebut album. Ya, single album ya. Itu 37 ya, 34 tadi ya. 36 tadi ya. 36. Oke. Nah, kalau masa ada album baru lagi, Bu? Ada penciptaan lagu yang baru? Iya, rencana dalam tahun ini. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan lah, Bu ya. Sukses ya. Ya, amin. Apa yang Ibu harapkan untuk pendengar kami, Bu? Untuk pemirsa kami, Bu? Ya, semoga aja pendengar di mana saja berada, pecinta nasi daria tentunya, semoga terus mendengarkan dan melihat dan mengerti atau bisa mewarnai makna-makna kita, dan bisa mohon doanya bisa terus berkarya nasi daria, semakin maju, semakin bagus. Insya Allah syair-syairnya bisa mengena di seluruh masyarakat Indonesia, dunia bahkan. Amin. Sampai akhirat ya pahalanya, Bu ya. Amin. Thank you Bu Rin dan Gus. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya Amin. kita. Amin. Saya sungguh senang, rupanya dari Jerman kita bisa lanjut di Semarang. Daerah Indonesia. kita. Ya. Jadi Ibu sudah membuktikan reputasinya di internasional ya. Sobat, kita akan soal lagi dari bincang-bincang kali ini. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Gus Solik dan Bu Rin Dedengkot Nasi Daria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.